Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Project ID. Di video kali ini kita akan mempelajari dan membahas tentang rumus-rumus Excel. Oke, langsung saja kita menuju rumus yang pertama. Untuk rumus yang pertama yakni rumus sum. Sum dapat digunakan untuk menjumlahkan data numerik pada suatu sel atau range. Di bawah ini kita sudah tampil transaksi untuk 7 orang wirausaha yang menabung di sebuah bank. Ini untuk nilai transaksinya, kita akan mencari totalnya berapa dari 7 orang ini. Oke, langsung saja. Sama dengan sum kurung buka, kita blok kolom transaksinya. Setelah itu kurung tutup. Setelah itu kita tekan enter. Nah, ini ya teman-teman, untuk hasil dari penjumlahan transaksi ke 7 orang wirausaha yang menabung pada sebuah bank, yakni mencapai 5.420.392.500. Oke, lanjut untuk rumus yang kedua. Oke, untuk rumus yang kedua yaitu rumus sum if. Rumus sum if dapat kita gunakan untuk menjumlahkan data numerik pada suatu range sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jadi seperti yang sebelumnya, di bawah ini kita telah mempunyai tabel transaksi dari beberapa orang wirausaha yang menabung pada sebuah bank, dan wirausaha tersebut berasal dari berbagai macam wilayah yang ada di Indonesia. Oke. Di sini kita akan mencari jumlah transaksi untuk wirausaha yang berada di wilayah Makassar. Oke. Yang pertama yaitu kita menentukan wilayahnya dulu. Nah, kita pilih wilayah Makassar. Setelah kita merubah wilayahnya, kita langsung klik di sebelahnya, lalu kita isikan sama dengan sum if kurung buka, kita blok di bagian kolom wilayah semuanya. Setelah itu kita tambahkan titik koma. Setelah kita tambahkan titik koma, kita mengklik kolom ini, kolom F14. Nah, setelah itu kita tambahkan titik koma lagi. Setelah itu kita blok kolom transaksi semuanya. Setelah itu kurung tutup. Setelah selesai, kita tekan enter. Nah, oke teman-teman, ini kita sudah menemukan jumlah transaksi untuk
wirausaha yang berasal dari Makassar, yakni dengan total 687.500. Oke, kita lanjut untuk rumus yang ketiga. Oke, untuk rumus yang ketiga yakni rumus ABS. Rumus ABS ini digunakan untuk menghasilkan nilai absolut suatu bilangan. Jadi nilai absolut itu dimana suatu bilangan itu tidak bernilai negatif. Bilangan itu harus bernilai positif. Di sini ada, di bawah ini kita mempunyai beberapa angka ya dalam suatu tabel. Kita akan mencari nilai absolutnya atau nilai plusnya. Ini kan di sini masih min. Oke, langsung saja kita gunakan rumus ABS. Sama dengan ABS kurung buka. Nah, setelah itu kita klik kolom ini, kolom yang ada angka min 2500. Nah, setelah itu kurung tutup. Setelah selesai kita tekan enter. Nah, ini ya teman-teman, hasilnya bilangannya sudah menjadi plus, yang tadinya minus menjadi plus. Begitupun seterusnya. Ini kita saja, kita tarik. Nah, ini ya teman-teman, untuk nilai plus dari suatu bilangan yang berada pada tabel tersebut. Oke, lanjut untuk rumus keempat. Rumus yang selanjutnya yaitu, atau rumus yang keempat adalah rumus if. Rumus if digunakan untuk menguji kebenaran suatu kondisi. Nah, di sini kita akan menguji 4 orang siswa. Dari 4 orang siswa ini, mana yang lulus ataupun tidak lulus dari sekolahnya masing-masing dengan mengacu pada nilai rata-ratanya. Oke, kita langsung saja. Untuk penulisan fungsinya seperti ini ya teman-teman. Jadi sini ada sama dengan if dalam kurung E7 merupakan kolom yang ini, yang pertama, kurang dari 60. Nah, mengapa kita mengambil angka kurang dari 60? Kita anggap 60 itu KKM. KKM dari semua rata-rata nilai hasil ujian keempat siswa tersebut. Setelah kurang dari 60 ada titik koma, tanda petik, tidak lulus, titik koma lagi, tanda petik, lulus. Oke, langsung saja kita masukkan rumusnya. Sama dengan if kurung tutup, kita klik kolom ini ya, kolom E7. Setelah itu kita tambahkan kurang dari 60. Jadi 60 itu
KKM-nya. Setelah itu titik koma, tanda petik, jangan lupa tidak lulus, tanda petik lagi, titik koma lagi, tanda petik lagi, lulus, tanda petik lagi. Setelah itu kita tambahkan tutup kurung di akhirnya. Setelah seperti ini, oke, bentar ya teman-teman. Oke, setelah seperti ini kita klik enter. Nah, ya teman-teman, hasil dari lulus atau tidaknya siswa yang bernama Suta dengan mengacu pada nilai rata-ratanya, yaitu dengan hasil lulus dari sekolahnya. Oke, kita tarik saja untuk 3 siswa lainnya, kita tarik ke bawah. Setelah itu, nah, ini hasilnya ya guys, hasilnya ya teman-teman. Oke, kita lanjut rumus yang kelima. Rumus yang kelima yaitu rumus N. Rumus N ini sering digunakan oleh para HRD untuk menyeleksi calon karyawannya yang ingin bekerja di perusahaan miliknya. Sebagai contoh, syarat untuk diterima jadi karyawan yaitu usia di bawah atau sama dengan 30 tahun dan pengalaman kerja lebih dari 3 tahun. Jika tidak, maka dinyatakan ditolak. Oke, di bawah ini kita telah mempunyai sebuah data yang berisi nama-nama karyawan yang ingin bekerja di suatu perusahaan. Di sini ada nama karyawannya, ada usia dari karyawan, dan juga pengalaman kerjanya. Oke, kita akan mencari tahu karyawan tersebut ditolak atau diterima di perusahaan yang dilamar oleh karyawan tersebut. Oke, langsung saja kita masukkan rumusnya. Yang pertama yaitu sama dengan if kurung tutup N kurung buka lagi dan kita mengklik ini, jangan lupa klik usianya, kemudian kita tambahkan kurang dari 30 karena sesuai dengan contoh kasusnya usia di bawah atau sama dengan 30 tahun. Oke, setelah itu setelah kurang dari 30 koma, terus kita beralih klik ini kolom E10, kita klik lebih dari, kita tulis lebih dari 3. Kenapa lebih dari 3? Karena yang kita butuhkan adalah pengalaman kerja lebih dari 3 tahun.
Oke, setelah itu kurung tutup. Setelah itu titik koma lagi. Setelah itu tanda petik. Kita tulis diterima. Tanda petik lagi. Titik koma lagi. Tanda petik lagi. Kita tulis ditolak. Tanda petik lagi. Dan terakhir kurung tutup. Oke, setelah seperti ini kita tekan enter. Nah, ini ya teman-teman, kita telah menemukan satu karyawan yang kita telah mengetahui status dia ditolak ataupun diterima di perusahaan yang dia lamar. Oke, dengan nama Taufik, usia 26 tahun, dengan pengalaman kerja 3 tahun, dinyatakan ditolak. Oke, untuk mencari semuanya yang di bawah-bawahnya, kita tinggal tarik saja kursor, kita arahkan di bawah sini, kita tarik saja ke bawah. Oke, nah jadi ini ya teman-teman hasilnya. Oke, kita lanjut untuk rumus yang ke-6. Dan untuk rumus yang ke-6 yaitu rumus OR. Rumus OR digunakan untuk menentukan lulus atau tidaknya siswa. Jadi untuk rumus ini biasa digunakan oleh para guru untuk memutuskan siswanya lulus atau tidak, atau mengulang di sekolah tersebut. Oke, kita langsung saja mencarinya. Sama dengan if kurung buka OR kurung buka lagi, kita klik kolom ini C6, kemudian kita tambahkan kurang dari 60. Kenapa kita tambahkan kurang dari 60? Karena kita asumsikan 60 itu batas maksimal dari semua nilai siswa dari nilai 1 sampai nilai kedua. Kemudian kita tambahkan titik koma. Setelah itu kita klik kolom D6. Setelah itu kita tambahkan lagi kurang dari 60 lagi ya. Kita asumsikan 60 itu ibaratnya KKM lah. KKM untuk lulus atau tidaknya suatu siswa. Oke. Setelah itu kurung tutup. Kemudian titik koma lagi. Kemudian kita tambahkan tanda petik. Kita tulis mengulang. Tanda petik lagi. Titik koma lagi. Tanda petik lagi. Kita ketik lagi lulus. Kita tambahkan tanda petik lagi di akhir. Kemudian tutup kurung. Oke,
Setelah seperti ini, baru kita tekan enter. Nah, beginilah teman-teman hasilnya. Hasil dari siswa yang bernama Ali Mustaqim dengan nilai yang pertama 95 dan nilai kedua 85 menghasilkan keputusan bahwa siswa Ali lulus dari sekolahnya. Oke. Untuk mencari yang lain yang di bawah-bawahnya ini, kita tinggal tarik saja ke bawah. Yaps. Oke. Sekian untuk rumus yang ke-6. Kita lanjut rumus yang ke-7. Oke teman-teman, kita akan lanjut untuk rumus yang ke-7, yakni rumus MON. Apa sih gunanya? Yaitu digunakan untuk mencari bulan ke X atau bulan keberapa pada suatu data. Nah, di bawah ini kita punya sebuah tabel berisikan di sini ada tanggal, bulan, dan tahun. Kita akan mencari bulan keberapa dari bulan Maret, bulan keberapa dari bulan Juli, dan seterusnya. Oke, langsung saja kita masukkan rumusnya sama dengan MON. Jangan lupa kurung buka. Kita klik kolom yang ingin dicari, yaitu klik kolom B6. Setelah itu kurung tutup, baru kita klik enter. Nah, ini ya teman-teman untuk hasilnya. Jadi di bulan Maret itu adalah bulan ketiga. Oke, untuk seterusnya kita tinggal tarik saja seperti biasa. Nah, ini hasilnya ya teman-teman untuk rumus MON. Oke. Selanjutnya kita akan beralih ke rumus terakhir, yaitu rumus ke-8. Oke, teman-teman, kita lanjut. Kita akan mengaplikasikan rumus yang terakhir. Dan rumus ini sangat-sangat gampang ya teman-teman, yaitu rumus now. Apa sih gunanya? Rumus now digunakan untuk menghasilkan tanggal dan waktu saat ini dengan format tanggal dan waktu. Jadi jika teman-teman lupa ini hari apa, ini tanggal berapa, kita bisa langsung menemukan dengan menggunakan Excel. Oke, langsung saja kita masukkan rumusnya. Rumusnya sangat gampang sekali. Kita tinggal masukkan sama dengan now, kurung buka, langsung kita kurung tutup, dan langsung kita enter. Nah, ini teman-teman hasilnya sudah keluar. Jadi sangat gampang ya, sangat bermanfaat bagi teman-teman yang lupa hari ini hari apa, tanggal berapa, tahun berapa, dan juga ini dilengkapi dengan jamnya, jam berapa. Jadi teman-teman kalau misal
lupa ini jam berapa, bisa langsung menggunakan Excel ini ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian video kita kali ini. Mungkin cukup sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya.